Jadi denger dari apa namanya anak buahnya kali ya, ada omongan ya ini rumah ini mau dibongkar, mau dijadiin rumah yang bagus katanya gitu, rumah tinggal. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Ya kita bahas-bahas cerita dan sedikit cerita pengalaman misteri saya yang berdasarkan kisah nyata. Pengalaman ini yang saya alami itu di daerah Gombong, di daerah Jawa ya waktu itu. Pengalaman yang bisa dibilang tidak terencana dan tidak terduga. Pada satu malam saya harus berangkat di daerah Gombong ya. Jadi sebelum saya cerita, bagi yang nonton video saya jangan lupa like dan subscribe dan belnya juga sekalian dipencet ya. Pengalaman ini sebenarnya sih unik banget gitu loh buat saya pribadi, karena saat saya lagi santai nongkrong bercanda sama temen ya, bisa dibilang lagi mabar ya main game. Tiba-tiba saya ditelepon dan diajak ke Gombong. Dan jujur saya sendiri itu merasa nggak siap gitu loh, karena harus keluar kota dengan waktu yang belum izin orang tua, belum ya tetek bengek lah, banyak banget gitu loh. Jadi ketika saya ditelepon, Ten, bisa ikut gua nggak keluar kota? Loh, keluar kota kemana? Gombong. Buset deh, jauh banget loh. Gue bilang, "Eh, soalnya penting banget nih, di sana tuh ada yang kesurupan tapi udah hampir 2 hari nggak sembuh-sembuh saudara gue," katanya. Nah temen gue ini namanya Rizky ya kan. Akhirnya ya karena niat niat nolong orang ya, jadi tuh saya itu ya pamit mau nggak mau ke orang tua, langsung siap-siap. Dan saya nggak bawa salin, nggak bawa apa, bawa diri doang ya, modal sehat. Jadi perjalanan itu kurang lebih hampir 10 jam lah. Rada ngebut sih teman saya bawa. Nah sesampainya di Gombong itu, kira-kira itu saya itu berangkat malam, sampainya itu kira-kira agak siang ya. Nah sampai di sana itu kondisinya cewek yang saya temuin yang sakit ya, dia itu kondisinya lagi berbaring tiduran dan banyak warga desa yang mondar-mandir untuk menengok ya keadaannya. Saya tengok, tadinya saya disuruh ngopi, ngeteh dulu, santai dulu kan habis dari perjalanan jauh. Eh, jadi tuh saya langsung nengok kan, lihat. Saya lihat pucet, nggak ada ekspresinya. Bener-bener kayak orang tidur sih, dibilang tidur nggak, cuman kayak orang merem aja. Tapi gimana ya? Saya yakin di situ masih ada makhluknya gitu loh. Saya deketin, saya liatin, uh, saya coba bacain Al-Fatihah dan Anas di bagian jempol kaki ya, saya pegang, saya pencet. Uh, saya tahu dia nahan sakit, ada ekspresi sedikit. Nah, akhirnya ketika bagian belakang telinga saya pegang begini, itu dia langsung wah teriak. Dan coba saya diajak diskusi, saya tidak mau, saya mau anak ini, berulang kali ngomong seperti itu. Dan saat saya lihat ketika dia berbicara seperti itu, wujudnya benar-benar, kalau dibilang Mbak Kun sih enggak, mirip mak lampir. Rambutnya abu-abu, ya muka dan giginya berantakan. Ini menjadi salah satu ya pengalaman saya ya menjumpai jenis mak lampir ya. Dia marah-marah. Akhirnya saya ajak ngobrol, saya ajak duduk. Jujur saya tawarin rokok, ngobrol. Ini cewek sebenarnya nggak bisa ngerokok dikit juga pasti batuk. Ngerokok, minta kopi ya, ngobrol. Dan akhirnya ceritalah. Jadi
ada satu benda kesayangan di rumah tua yang nggak sengaja dijatuhin sama si cewek ini katanya. Eh, jadi ini makhluk ini tuh pengennya cewek ini ikut dia untuk menjadi budak katanya gitu loh. Eh, akhirnya saya minta maaf, selesai, warga semua udah hampir pulang semua, dan saya kira selesai sampai di situ. Nyatanya bisa dibilang hampir saya dibohongin sama nenek-nenek itu ya. Ketika Isya jam 8, kisaran jam 8, itu posisi sih saya emang mau pulang. Ketika mau pulang, saya lihat itu banyak banget gitu loh. Si nenek itu ada di pelataran halaman rumah itu bersama kayak pasukannya kayaknya ya. Apa teman-temannya saya nggak tahu. Kalau teman-temannya itu masih banyak kayak jenis kunti gitu, kayak jin, kayak buto ijo gitu. Ada melihatin saya terus, dan saya jujur, saya bingung dan agak sedikit tegang ya. Dan akhirnya saya bilang, saya kesini kan tidak mencari ribut, tapi kenapa kalian menunggui saya seperti itu, seolah-olah ingin ngajak saya berperang. Saya bilang, saya kan baik-baik bersilaturahmi ke sini dan menengok. Dan tadi siang pun udah mencapai kesepakatan ya, kita sama-sama minta maaf. Cuman dia bilang, rumah saya ini katanya mau dibongkar. Jadi dengar dari anak buahnya kali ya, ada omongan ya, ini rumah ini mau dibongkar, mau dijadiin rumah yang bagus katanya gitu, rumah tinggal yang layak. Nggak lama itu si cewek itu teriak ya, ngegaung loh. Aduh ya Allah, PR banget aku bilang. Dan di situ emang posisinya pelan-pelan dan makin banyak makhluk-makhluk itu berdatangan. Saya coba maksudnya saya netralin, ngegaung lagi. Saya netralin, ganti lagi beraneka macam jenis ya. Sampai saya benar-benar kecapean. Sampai sempat digantiin beberapa ustadz orang-orang daerah sana untuk coba nyembuhin, tetap nggak bisa. Sampai saya coba kesel, saking keselnya. Pertama saya kencing, tapi saya kucurin di tangan saya langsung lap mukanya tuh cewek. Sempat dia lemes, tapi pinternya itu lemes tapi mukanya ngegesek di kayak di tikernya ya, ngegesek. Ketika udah agak bersih menurut dia kali ya, makin menjadi-jadi gitu loh. Saya bingung, udah nggak kehitung berapa kali gonta-ganti sisi yang ada di badannya. Saya lemes, tenaga saya udah habis. Akhirnya saya inget gitu loh, kejadian nyatanya itu dari teman saya. Katanya air got atau air comberan yang sangat kotor itu sangat ampuh buat bersihin makhluk itu. Coba saya cek keluar, saya cari got ya. Saya kobok itu lumpur yang hitam. Saya kepel, saya olesin di muka, di bagian punggung belakang, dan itu nyata dia langsung lemes. Dan akhirnya saya diskusi secara ketat gitu loh. Kalau memang marah, rumahnya mendengar akan digusur, tapi mau gimana pun manusia itu juga butuh tempat tinggal. Saya bilang, kalian punya kehidupan dan mereka juga punya kehidupan. Dan saya tawarkan, coba huni di pohon besar itu. Siapa tahu kalian itu bisa tinggal di sana dan tidak ada yang mengganggu. Nanti pun saya akan bilang ke beberapa orang-orang di sini kalau memang rumah itu mau digusur, pohon itu jangan diganggu gugat, saya bilang. Akhirnya ya singkatnya saling tuker. Saya bingung ya kalau nyampeinnya. Ada yang namanya alat barter lah, bukan menyan, bukan apapun. Jadi kayak jenis minyak wangi gitu,
alat barter. Jadi pohon itu saya kasih minyak wangi. Jadi saya buatkan rumah, walaupun bentuknya pohon ya. Kalau saya gambarkan, ketika saya kasih minyak wangi, mereka pun akhirnya menghuni di pohon itu. Jadi ya tidak mengganggu manusia dan bangsa itu, jadi tidak bersenggolan lagi. Anehnya itu saya agak sedikit kebayang, takutnya dia kesini ya. Jadi saat saya pulang, emang kondisi udah bener-bener baik-baik aja. Pas saya mau pulang itu, yang saya kagetin, saya di mobil itu cuma berdua. Tiba-tiba mobilnya kerasa berat, dan saya nengok ke belakang, nenek itu ikut. Tapi ikut dalam hal bukan yang untuk macem-macem, tapi dia hanya mengantar saya dan teman saya itu sampai di perbatasan Gombong ya, dan mengucapkan terima kasih banyak gitu, memberikan solusi yang terbaik buat saya dan teman-teman yang lain katanya. Jadi ini sebenarnya unik banget ya, antara percaya dan tidak. Memang manusia dan bangsa gaib itu hidup berdampingan. Sejak zaman nenek moyang kali ya, di Jawa ini seperti itu. Percaya apa enggak, ini kisah yang saya alami. Dan buat teman-teman juga, kalau tetap berhati-hati di tempat-tempat yang nggak kalian kenal. Karena kalau nggak kalian kenal, ya kalau takutnya berhadapan dengan makhluk yang sulit untuk ditaklukkan ya dengan ayat suci Al-Quran. Karena beberapa orang dan teman-teman saya sendiri ya udah membuktikan lah, dia merasa pandai baca Al-Quran, tapi tingkatan yang ditemuin juga lebih hafal lagi. Pada intinya, kalau salah ya cepat-cepat minta maaf, tetap hati kalian ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah menyaksikan video saya. Saksikan cerita-cerita selanjutnya dari saya yang berdasarkan kisah nyata. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.